Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitnianti Bibiola dengan NPM 18020018. Di sini saya akan membacakan analisa algoritma studi kasus permasalahan sederhana yang terdapat pada 4 studi kasus permasalahan sederhana. Pokok bahasan yang akan dibahas pada materi ini, yang pertama, menghitung luas dan keliling lingkaran. Yang kedua, konversi suhu. Yang ketiga, penampilan deret apabila bilangan ganjil. Tujuan dalam pembelajaran ini, yang pertama, memahami algoritma menghitung luas dan keliling lingkaran. Yang kedua, memahami algoritma konversi suhu dan memahami algoritma penampilan deret bilangan ganjil. Menjelaskan pemakaian logika, seleksi menampilkan deret bilangan ganjil dengan syarat tertentu. Kita masuk kepada studi kasus pertama. Yang pertama yaitu menghitung luas dan keliling lingkaran. Membuat flowchart untuk menghitung luas dan keliling lingkaran. Panjang jari-jari dimasukkan oleh pengguna, luas dan keliling lingkaran ditampilkan ke layar. Misalnya contoh, masukkan panjang jari-jari 7, luas lingkaran 153,94. Cara penyelesaiannya, untuk menghitung luas dan keliling lingkaran, maka dibutuhkan data radius lingkaran dan nilai konstanta. Rumus penghitungan luas lingkaran dan keliling lingkaran. Luas lingkaran konstanta dikali radius. Keliling lingkaran 2 dikali konstanta dikali radius. Dalam kasus ini, nilai konstanta adalah sebuah konstanta dalam matematika yang merupakan perbandingan keliling lingkaran dengan diameternya. Nilai konstanta dalam 20 tempat desimal adalah struktur data yang dibutuhkan. Yang pertama, konstanta sebagai PI sebagai konstanta yang didefinisikan bertipe data pecahan dan bernilai 3,14. Radius sebagai variabel yang menampung panjang radius lingkaran yang didefinisikan bertipe data pecahan. Luas sebagai variabel penumpang hasil penghitung luas lingkaran. Keliling sebagai variabel penampung hasil penghitung luas lingkaran. Struktur data yang dibutuhkan. PI sebagai konstanta yang didefinisikan bertipe data pecahan bernilai 3,14. Radius sebagai variabel yang menampung panjang radius lingkaran yang didefinisikan bertipe data pecahan. Luas sebagai variabel penampung hasil penghitung luas lingkaran. Deklarasi dan inisialisasi. VI didefinisikan sebagai konstanta dan diinisialisasi sebagai sebuah angka dengan 2 angka di belakang koma atau jumlah angka di belakang koma bersifat optimal. Sehingga PI bernilai 3,14. Variabel radius, luas, dan keliling juga dideklarasikan bertipe pecahan. Karena bilangan yang dimasukkan oleh pengguna nilainya terserah pengguna atau fleksibel, maka radius dideklarasikan sebagai variabel. Variabel luas dan keliling dideklarasikan sebagai variabel karena nilai yang tersimpan di dalamnya adalah hasil kalkulasi rumus luas dan keliling lingkaran yang nilainya dapat berubah bergantung dengan radius yang dimasukkan oleh pengguna. Dari sini deklarasi dan instalasi konstanta dan variabel pada flowchart dapat dibuat sebagai berikut. VI sama dengan 13,14 keliling bagi luas bagi radius. Input. Masukan yang diperlukan dalam permasalahan ini adalah bilangan berlambang panjang radius lingkaran dan disimpan dalam variabel radius, sehingga input flowchart dapat dibuat sebagai berikut. Input transduce. Output. Keluaran permasalahan ini adalah dua buah nilai, yaitu luas dan keliling lingkaran, sehingga output pada flowchart dapat dibuat sebagai berikut. Print luas dan keliling. Proses penyelesaian. Terdapat 2 buah kegiatan yang terjadi dalam proses dan dilakukan secara beruntunan atau squeezes, yaitu perhitungan luas dan keliling lingkaran sebagai rumus yang telah dideklarasikan sebelumnya. Dalam penulisan flowchart, 2 kegiatan ini bisa digabung seperti berikut.
Dapat dilihat flowchart yang pada gambar berikut ini. Dan juga di sini terdapat flowchart keseluruhan, dapat dilihat di sini. Konversi suhu permasalahan. Pada kasus yang kedua, yaitu konversi suhu, permasalahannya adalah buatlah flowchart untuk mengkonversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit. Suhu dalam satuan Celsius dimasukkan oleh pengguna. Suhu dalam satuan Fahrenheit ditampilkan ke layar. Contoh, masukkan suhu dalam 1 Celsius 28, suhu dalam 1 Fahrenheit 153,94. Cara penyelesaian masalah. Untuk menghitung konversi suhu dari satuan Celsius menjadi Fahrenheit, dibutuhkan data-data berupa nilai suhu dalam satuan Celsius. Secara matematis, rumus penghitung konversi suhu dari satuan Celsius menjadi Fahrenheit adalah F sama dengan C dikali 1,8 ditambah 32. Data struktur yang dibutuhkan: F sebagai variabel yang didefinisikan bertipe data pecahan untuk menyimpan suhu dan suatu Fahrenheit. C sebagai variabel yang didefinisikan bertipe data pecahan untuk menyimpan suhu dalam satuan Celsius. Deklarasi instalasi. Variabel F adalah C dideklarasikan bertipe pecahan karena sifat nilai besaran suhu yang dapat direpresentasikan oleh pengguna dan nilainya terserah pengguna atau fleksibel. Variabel F dideklarasikan sebagai variabel karena nilainya tersimpan di dalamnya adalah hasil kalkulasi rumus konversi suhu yang nilainya dapat berubah tergantung dengan nilai C yang dimasukkan oleh pengguna. Dari sini, deklarasi variabel pada flowchart dapat dibuat dengan sheet yang dijelaskan pada gambar berikut ini. Input. Masukan yang diperlukan dalam permasalahan ini adalah bilangan yang melambangkan suhu dalam satuan Celsius disimpan dalam variabel C, sehingga input pada flowchart dapat dibuat sebagai berikut. Input C. Output keluaran permasalahan ini adalah sebuah nilai, yaitu suhu dalam 1 Fahrenheit, sehingga output pada flowchart dapat dibuat sebagai berikut. Printf. Proses penyelesaian. Proses yang terjadi dalam penghitungan konversi suhu dari Celsius menjadi Fahrenheit dengan menggunakan rumus yang telah dideklarasikan sebelumnya. Dari sini flowchart input dapat dibuat sebagai berikut. Fahrenheit F sama dengan C dikali 1,8 ditambah 32. Flowchart keseluruhan dapat dilihat sebagai berikut. Penampilan bilangan ganjil. Pada kasus ketiga ini, yaitu buatlah flowchart untuk menampilkan sederet bilangan ganjil dari 10 sampai 30 kecuali 21 dan 27. Contoh outputnya 11, 13, 17, 19, 23, 25, dan 29. Cara penyelesaiannya, karena batas atas dan batas bawah bilangan didefinisikan dalam soal, maka pengguna tidak perlu memasukkan ke sistem. Dalam flowchart, cukup didefinisikan bahwa atas bilangan adalah 10 dan batas bilangan adalah 30. Flowchart akan menampilkan bilangan ganjil saja, sehingga harus dilakukan pengecekan kondisi apakah bilangan termasuk bilangan ganjil. Untuk itu dilakukan operasi aritmatika yang melibatkan operator modulo. Jika bilangan di modulo 2 menghasilkan nilai 1, maka bilangan tersebut adalah bilangan ganjil dan harus ditampilkan ke layar. Sedang bila hasilnya adalah 0, maka bilangan tersebut adalah bilangan genap dan tidak perlu ditampilkan ke layar. Tetapi harus ditambahkan pengecekan kondisi sekali lagi, yaitu bahwa tidak semua bilangan ganjil akan ditampilkan ke layar, sehingga 21 dan 27 tidak ditampilkan. Oleh karena itu, pengecekan bila 21 atau bilangan 27 sama dengan 27. Jika iya, maka tidak perlu ditampilkan ke layar karena lebih dari satu bilangan, dan dicek pada ganjil atau genap dan apakah bilangan sama dengan 21 atau sama dengan 27, maka dalam penyelesaian masalah dibutuhkan perulangan proses. Struktur data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan ini
hanya dibutuhkan satu variabel saja, yaitu bil sebagai variabel yang menyimpan nilai bilangan yang akan ditampilkan ke layar. Deklarasi dan instalasi. Variabel terdiri dari bil saja dan nilainya diinstalasi dengan 10 yang menandakan bahwa batas bilangan variabel bil dibuat sebagai variabel karena nilai bilangan akan selalu berubah, yaitu selalu ditambah dengan angka 1 karena harus mengecek semua bilangan antara 10 sampai dengan 30. Perubahan nilai bilangan ini terjadi dalam perulangan proses. Dari sini deklarasi dan instalasi variabel flowchart. Pada flowchart dapat dibuat sebagai berikut. Bil sama dengan 10. Input dan output. Input dalam flowchart ini tidak perlu memasukkan sama sekali karena batas atas dan batas bawah bilangan sudah didefinisikan dalam soal. Output. Keluaran permasalahan ini adalah sejumlah bilangan ganjil antara 10 dan 30, kecuali 21 dan 27. Bilangan akan ditampilkan beberapa kali sesuai kondisi yang ada, sehingga kegiatan penampilan bilangan ke layar dilakukan dalam perulangan proses, sehingga output pada flowchart dapat dibuat sebagai berikut. Print bil. Proses penyelesaian. Sebagai dijelaskan pada sebelumnya, flowchart akan menampilkan bilangan ganjil saja sehingga harus melakukan pengecekan kondisi. Apakah bilangan termasuk bilangan ganjil? Untuk itu dilakukan operasi aramatika yang melibatkan operator modulo. Jika bilangan di modulo 2 menghasilkan nilai 1, maka bilangan tersebut adalah bilangan ganjil dan harus ditampilkan ke layar. Sedang bila hasilnya adalah 0, maka bilangan tersebut adalah bilangan genap dan tidak perlu ditampilkan ke layar. Tetapi harus ditampilkan pengecekan kondisi sekali lagi, yaitu bahwa tidak semua bilangan ganjil akan ditampilkan ke layar. Bilangan 21 dan 27 tidak ditampilkan. Oleh karena itu, tambahan pengecekan apabila bilangan sama dengan 21 atau bilangan sama dengan 27. Jika iya, maka tidak perlu ditampilkan ke layar karena lebih dari satu bilangan yang dicek apakah ganjil atau genap dan apakah bilangan sama dengan 21 atau sama dengan 27. Maka dalam penyelesaian masalah dibutuhkan perulangan proses. Dari sini flowchart proses dapat direpresentasikan sebagai berikut. Di sini terdapat flowchart proses dan flowchart keseluruhan dapat dilihat. Demikian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.